pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu. Kau masih berikan kepada kami kesehatan, nafas, kehidupan sampai pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 9 ayat 11. Beginilah bunyinya. Orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ada dua hal yang hendak dikatakan khotbah ini kepada kita. Yang pertama, supaya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang percaya. Renungan kita pada pagi hari ini adalah suatu kesaksian dari pemazmur. Pemazmur menyaksikan hanya orang yang saling mengenallah bisa saling mempercayai. Tidak mungkin orang percaya kepada seseorang, kepada Tuhan tanpa dia lebih dahulu mengenalnya. Jadi jika seseorang telah mengenal Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan pun akan menyertainya. Menyertai orang yang mencari dia. Jadi penyertaan Tuhan kepada orang yang percaya, penyertaan Tuhan kepada orang yang mencari dia bukan berarti kita tidak akan menghadapi perkara, tidak menghadapi kegagalan, tidak akan menghadapi sakit penyakit, tetapi penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan ketika kita menghadapi segala perkara dan kegagalan, sakit penyakit dalam hidup ini, dan Tuhan akan memampukan kita untuk memenangkan segala perkara penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencari Dia. Oleh sebab itu, carilah Tuhan. Minta kekuatan dan hikmat kebijaksanaan daripadanya. Penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya itulah menyertai kita untuk memenangkan kita menghadapi segala perkara. Pernahkah kita merenung sejenak? Apakah selama ini kita telah mengenal Tuhan dengan benar? Bagaimanakah pengenalan kita kepada Tuhan dalam hidup ini? Apakah selama ini kita mengaku telah mengenal Tuhan karena kita ini orang Kristen? Karena kita ini rutin rajin beribadah setiap hari Minggu? Mengenal Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan status agama. Mengenal Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan kehadiran kita ke gereja setiap hari Minggu. Mengenal Tuhan secara pribadi memiliki makna yang sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya. Orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang setia, taat melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Menunjukkan melalui perilakunya, perbuatannya, iman percayanya kepada Tuhan. Jadi dia percaya kepada Tuhan, dia mengenal Tuhan bukan hanya sebatas kata-kata, tapi dia tunjukkan itu melalui perilakunya. Oleh sebab itu, tetaplah kita mengandalkan Tuhan, melewati masalah dan perkara, pasti Tuhan akan melindungi kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempercayainya, agar Dia tetap menyertai kita sepanjang hidup kita. Inilah kesaksian dari pemazmur dan kesaksian kita sebagai orang Kristen, supaya kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepadanya. Tuhan menyertai kita. Amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai orang Kristen pengikut Kristus, supaya kami lebih sungguh-sungguh untuk mengenal dan mempercayai Engkau dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau, kami percaya kepada Engkau Tuhan, bukan hanya sebatas kata-kata, tapi kami tunjukkan dalam perbuatan kami tunjukkan dalam perilaku kami, dengan setia melakukan firman-Mu, menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat, dan Engkau akan menyertai kami Tuhan untuk menghadapi segala perkara, dan Engkau berikan kemenangan kepada kami Tuhan dalam menghadapi segala hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah yang Kau berikan kepada kami, dan ajar kami Tuhan maka hari ini menjadi hari yang menyenangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.